Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Wongteso. Tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa masuk ke Singapura sebagai TKW atau pembantu rumah tangga. Apa saja sih yang dilakukan Mbak-mbak TKW di sini tuh kerjanya apa saja? Dan majikan nyuruhnya kita itu kerja ngapain aja gitu ya. Terus, apa saja data-data yang harus kita persiapkan untuk bisa mendaftar sebagai calon TKW khususnya ke Singapura? Apakah data-data itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah di tahun-tahun sekarang ini mungkin ada perubahan data atau ada tambahan data yang harus kita persiapkan sebelum kita mendaftar sebagai calon TKW? Terus apa saja yang tidak boleh kita lakukan sebagai TKW di Singapura? Jadi kita itu orang luar yang bekerja ke negara orang, kita harus menaati semua peraturan-peraturan yang sudah pemerintah tetapkan dan kita juga harus disiplin. Dan juga apa saja hak-hak kita selama kita bekerja sebagai pembantu di sini. Jadi di video kali ini tuh saya akan menjelaskan tentang pertanyaan dari teman online yang bertanya kepada saya dengan pertanyaan seperti ini. Kalau libur di rumah untuk istirahat ya, apakah kita itu nggak risih dengan pekerjaan majikan atau kita nggak risih dengan apa ya dengan kalau punya anak itu kalau anaknya nangis terus gimana apa yang harus kita lakukan. Jadi intinya pertanyaannya seperti itulah. Jadi kalau kita itu libur itu terserah ya. Mau liburnya itu keluar rumah atau kita itu ambil libur tetapi kita nggak keluar. Artinya kita itu mungkin istirahat, tidur lah ya karena capek bekerja ya setiap hari kita bekerja jadi mungkin nggak mau keluar karena keluar itu juga jalan juga kemana-mana memakan waktu juga memakan tenaga mungkin banyak yang tidak mengambil untuk libur keluar rumah jadi inginnya itu istirahat gitu kan. Nah tetapi ini juga tergantung dari majikan karena banyak majikan yang tidak mengerti kalau kita itu di hari itu adalah harinya kita untuk libur tidak bekerja dan juga tidak digaji ya. Kebanyakan ini untuk tergantung dari jobnya ya. Kalau jobnya kita itu jaga orang tua itu kan nanti kalau kita libur atau kita istirahat di rumah atau di kamar cuma istirahat aja ya tidur itu kalau sudah orang tua, biasanya kan anaknya yang jaga, jadi mereka bisa membawa ke toilet atau kalau mungkin memang butuh ke toilet atau mungkin menyuapi, memasakkan untuk orang tua mereka ya. Kalau memang kita jobnya itu jaga orang tua. Kebanyakan kalau jaga orang tua itu kita bisa santai, bisa tidur, bisa istirahat di rumah. Tetapi mungkin rikuhnya atau enggak enaknya kalau kita itu ke toilet, papasan sama majikan atau mungkin kita itu mau makan siang atau makan malam kita enggak enak makan di dalam kamar juga enggak nyaman, makan di luar kok ada majikan gitu enggak enaknya seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk jaga anak, kalau anaknya itu sudah besar, mungkin mereka akan bawa kalau kita istirahat di rumah lah ya. Mungkin karena kan kalau sudah besar itu nggak perlu bantuan ya, mungkin bisa main sendiri atau mereka bisa makan dimasakkan sama orang tuanya atau beli atau bahkan mereka bisa keluar rumah untuk jalan-jalan atau pergilah intinya seperti itu. Jadi kita bisa istirahat kalau anaknya ini sudah besar, tidak perlu jaga, bisa main sendiri, bisa apa-apa melakukan untuk dirinya sendiri. Kita juga santai. Tetapi kalau untuk anak yang masih kecil atau lebih dari satu anak ya, mungkin 2 atau 3, mungkin yang usianya juga masih kecil-kecil,
kebanyakan majikan itu nggak bisa handle, itu yang susahnya di situ. Jadi kita itu nggak mau keluar, maunya istirahat, maunya tidur di rumah, tetapi dengan ada anak-anak ini tadi, kalau mereka bawa keluar, oke, kita bisa istirahat. Tapi kalau seharian di rumah dengan anak-anak kecil ini tadi, pasti majikan nggak akan bisa handle gitu loh. Mungkin mereka nangis atau mereka butuh bantuan, itu pasti akan manggil kita gitu. Ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya itu yang pertama saya tuh jaga dua anak di usia yang masih kecil-kecil. Jadi di usia waktu itu masih bayi sama 2 tahun ya, masih bayi sama 2 tahun itu dua anak. Nah, saya itu kalau mau libur itu selalu bilang sebelum hari hanya. Jadi hari Sabtunya saya ngomong, hari Minggunya kan saya libur. Besok saya mau libur, mau keluar itu jam 9. Nah, tetapi kadang karena saya jaga anak ya, mereka karena ada orang tuanya itu kan tidurnya juga terpisah. Jadi kadang jam 9 itu saya masih memandikan mereka, masih mau ditinggalkan nggak enak juga. Mereka belum makan si anak-anak kecil ini tadi, sedangkan orang tuanya masih di kamar. Ya otomatis kan kita juga bantu memandikan, bantu menyuapi, kadang memasakkan makanan untuk si anak-anak ini tadi. Kadang masih jaga juga. Akhirnya sampai telat-telat juga saya keluarnya. Nah, terus pulangnya itu kan pernah suatu sekali saya itu karena saya itu pulangnya jam 7 ya, jam 7 sudah sampai rumah. Jadi saya itu berencana untuk istirahat dulu. Saya nggak tahu karena ini pertama kalinya untuk saya keluar dan saya pulang lebih awal itu ya. Rencananya itu mau istirahat, jadi saya pulang jam 4. Jadi kan saya punya waktu 2,5 jam lah, ibaratkan seperti itu. 2,5 jam saya mau istirahat, ternyata tidak bisa karena punya dua anak itu tadi dan mereka nggak bisa handle. Jadi saya jaga mereka, saya pulang liburan itu malah capeknya minta ampun. Di rumah masih saya harus memasakkan makanan untuk mereka, menyuapi, apa ya, memandikan, jaga mereka, bermain sama mereka, masih juga menidurkan mereka dan masih merapikan semuanya, semua rumah ya, merapikan semua ruangan, membereskan mainan-mainan dan juga masih membereskan dapur yang tadi sisa saya masak tadi. Jadi malah capeknya itu malah luar biasa. Tetapi ada juga tidak semua majikan sama. Ada juga majikan yang pengertian. Artinya kalau memang kita hari itu kita libur dan kita nggak keluar, kadang mereka memberitahu anaknya atau mereka mungkin membawa pergi ya. Mungkin kalau minta tolong ya, kalau minta tolong, anti tolong buatkan ini, tolong mungkin main sama aku. Mungkin kalau si majikannya ini pengertian, mereka akan menghalangi anaknya atau oh jangan ganggu anti karena hari ini anti itu istirahat nggak kerja. Jadi seperti itu. Tetapi juga tidak semuanya majikan itu pengertian. Kadang majikan itu kalau tahu kita di rumah itu apa ya, kayak eh apa ya, mereka itu ada aja gitu loh, yang kalau kita tuh selalu dimintai tolong gitu, ada aja yang harus dikerjakan. Kalau kita nggak mengerjakan ya, kita juga nggak enak juga. Tapi kalau kita kerja, oh hari itu kita itu istirahat. Jadi seperti itu, tergantung kita jobnya itu jaga apa dan juga tergantung. Jadi kalau mau mau libur atau istirahat di rumah, memang inginnya istirahat di rumah, jadi juga harus tahu mengerti kondisi situasi dan juga mengerti sang majikan juga. Dan kita juga harus tahu apa yang kita jaga, apakah nenek ini mereka itu bisa handle, apakah anak-anak ini mereka bisa handle. Kalau memang kita rasa itu mereka akan kesulitan menghandle, sebaiknya kita mungkin lebih baik keluar atau jalan-jalan. Mungkin kita bisa tidur di suatu tempat atau ya setidaknya di hari itu kita apa ya, mengistirahatkan tubuh kita lah. Nggak perlu jalan jauh lah, mungkin kita kemana, duduk-duduk sama teman-teman, sharing-sharing seperti itu. Jadi
kalau mau istirahat, mau libur, kalau memang keputusannya keluar ya silahkan. Kalau memang mau keputusannya untuk istirahat ya kita harus tahu, eee, kita kan mengerti setiap harinya, jadi kita harus tahu apa yang kita jaga, kondisi dan juga, keadaannya agar kita juga mengerti. Nanti kalau, "Oh saya bisa istirahat," ini keinginan kita ya, "Oh saya mau istirahat, tetapi nanti gimana kalau disuruh?" Jadi gitulah. Jadi nggak apa-apa, mau istirahat juga tidak apa-apa, keluar juga tidak apa-apa. Jadi ya seperti itulah sharing sedikit saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jika suka dengan channel saya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan di channel saya juga bisa bertanya apapun yang kalau saya bisa saya akan jelaskan melalui video supaya lebih jelasnya. Bye bye, semoga kita bertemu lagi.